Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana kita melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS terkait dengan model analisis jalur atau path analysis. Ini contoh dari tutorial kali ini ya. Jadi ada 4 variabel bebas, kemudian 2 variabel terikat, atau ada 4 variabel eksogen dan 2 variabel endogen. Variabel eksogen atau variabel bebas itu adalah gaya kepemimpinan, self efficacy, kemudian profesionalisme dan kompetensi. Sedangkan variabel endogennya kepuasan kerja dan prestasi kerja. Nah, ini gambar ini merupakan hasil penelitian saya. Saya gunakan sebagai contoh sehingga ada nampak hasil-hasil angka-angka hasil pengujian yang menggunakan SPSS. Nah, pada dasarnya pengolahan data analisis jalur dengan menggunakan SPSS sama seperti menggunakan regresi linear berganda. Nah, kuncinya ketika kita ingin membuat sebuah atau mengolah data menggunakan SPSS, kita sudah paham bahwa untuk mengolah pertama kita sudah memiliki gambar model seperti ini. Jadi ini disebut dengan gambar model analisis jalur. Ini gambar modelnya. Nah, kemudian setelah kita menyusun gambar model yang seperti tampak pada layar kita bersama, kita buat persamaan model regresinya. Ya, karena pada dasarnya analisis jalur itu merupakan modifikasi dari model regresinya. Nah, kita nilai aja bahwa variabel eksogen endogen 1 itu adalah Y1. Nah, kita buat persamaan modelnya. Persamaan modelnya menjadi Y1 sama dengan P Y1 X1 X1. Nah, bagaimana logika sederhana ketika kita menyusun sebuah persamaan regresi. Perhatikan kemana anak panah, ya, kemana anak panah variabel eksogen menuju ke endogen. Jadi kalau yang pertama itu adalah kepuasan kerja sebagai endogen yang pertama, maka kita lihat anak panah dari setiap variabel eksogen ke endogennya. Nah, kita bisa membuat Y1 ya sebagai ini endogen pertama, Y1 sama dengan ini adalah PY1X1 ya. Nah, kemudian kita buat tambah masuk ke self efficacy sebagai X2. Kita buat persamaan modelnya PY1 X2. Kemudian PY1 X3 ditambah PY1 X4. Nah, ya jadi X1, X2, X3, X4. Nah, kemudian tambah E ya. Jadi di sini setiap variabel endogen yang menerima tanda panah dari variabel eksogen, maka harus ada muncul variabel errornya ya. Jadi kita tambah di sini jadi E. Kita ambil E. Kita sebut sebagai E1 ya. Jadi kita buat di sini E1. Nah, begitu juga nanti untuk yang persamaan model untuk Y2. Y2 sama dengan
PY2 ya, PY2 karena di sini Y2 ya, di sini Y1 maka Y1, di sini Y2 maka kita buat PY2 X1 ditambah PY2 X2 tambah PY2 X3 ditambah PY2 X4 ditambah PY2 Y1 ditambah dengan error ya, error 2. Nah, ini adalah persamaan model dari gambar analisis jalur ini ya. Ini gambar modelnya. Ini mesti dipahami dulu ini. Nah, dari persamaan model analisis jalur ini kita bisa melakukan analisis data menggunakan SPSS ya. Kita bisa menggunakan. Nah, bagaimana tutorialnya? Kita langsung saja ke lembar kerja dari SPSS. Nah, di sini ada variabel-variabel yang sudah siap ya, sudah saya tabulasi, sudah seperti ini modelnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan analisis sesuai dengan persamaan model ini. Jadi kan ada Y-nya ada 2, maka pengolahan data untuk menghasilkan model seperti ini juga 2 kali ya. Tapi ingat bahwa di dalam setiap model ini ya, di dalam setiap persamaan model ini asumsi klasiknya tetap dilihat ya. Asumsi klasik masing-masing dari kedua persamaan regresi ini juga harus dilihat ya. Jadi begitu selesai kita ngeran untuk Y1, kita lihat asumsi klasiknya, begitu juga untuk yang Y2 kita lihat asumsi klasiknya. Baik. Sekarang kita mau menjalankan Y1 ya, persamaan model analisis jalur Y1. Nah, kunci ketika kita ingin meregresi sebuah persamaan model sudah dipastikan bahwa yang di sini itu berada pada variabel dependen, sedangkan yang di sini adalah variabel independen ya, yang di sini variabel independen. Baik. Karena kita tahu bahwa variabel Y1 atau variabel variabel endogen satunya adalah kepuasan kerja, maka analisis data yang bisa kita lakukan adalah klik analyze, regression, linear. Kemudian kita masukkan kepuasan kerja sebagai Y1 atau variabel endogen 1. Kemudian keempat variabel ini gaya kepemimpinan, self-efficacy, profesionalisme, dan kompetensi kita masukkan ke variabel independen. Selanjutnya kita lakukan analisis statistik untuk collinearity. Ini untuk melihat asumsi multicollinearitas. Kemudian yang lain abaikan, continue. Kemudian plot. Ini untuk melihat scatter plot ini untuk melihat heteroskedastisitas ya. Ini kita letak di X, kemudian SSCT Y. Ini untuk normalitas histogram dan normalitas probability plot. Continue. Kemudian save. Nah, save ini kita ambil unstandardized-nya, tujuannya untuk memunculkan satu variabel namanya variabel residual. Fungsinya nanti bisa kita gunakan untuk melakukan pengujian normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, sekaligus kita bisa menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glatzer. Kita continue. Nah, jika selesai itu kita okekan. Nah, hasil untuk pengujian Y1 persamaan Y1 ini sudah selesai, tapi ingat yang saya sampaikan di awal bahwa begitu ini sudah selesai maka kita harus periksa dulu asumsi klasiknya. Ya, yang pertama kita lihat adalah kenormalan data.
Kalau dilihat dari tampilan histogram ini pada dasarnya adalah normal, ya. Ini normal. Kemudian kalau dilihat dari normal p-plotnya juga normal. Namun kita perlu melakukan pengujian secara angka seperti Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan bahwa tampilan gambar histogram dan normal p-plot ini tidak bias, karena bisa berbeda antara satu pendapat orang dengan pendapat yang lain terkait dengan kenormalan data. Nah, bagaimana kita melakukan pengujian normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov? Nah, klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, Sampel KS, kemudian masukkan Unstandardized 1 ya. Kemudian klik ke sebelah kanan, oke kan. Nah, hasilnya ini kita bisa lihat di asymptotic seek to tail-nya nilainya itu lebih besar dari 0,05. Jadi kita berharap nilai ini lebih besar dari 0,5, maka data dinyatakan normal. Jadi ada kesesuaian antara gambar ini dengan gambar histogram dan gambar normal p-plot dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Nah, secara normalitas dia sudah terpenuhi. Kemudian kita lihat multikolineritasnya. Multikolineritasnya kita bisa lihat dari nilai PIF. Nilai ini kita berharap nilai ini lebih kecil dari 5. Atau nilai toleransi ini lebih besar dari 100. Jadi lihat pengujian ini sudah lolos dari sudah lolos dari multikolineritas. Nah, kemudian terakhir kita mau lihat pengujian heteroskedastisitas. Jika dilihat secara scatter plot, sepertinya ini sudah bebas, kayak sudah bebas heteroskedastisitas karena dia sudah menyebar pada titik 0. Tapi sepertinya dia memiliki pola tertentu, dan kita lihat dari gambar-gambar ini dia sudah menumpuk. Nah, oleh sebab itu kita perlu satu pengujian, yaitu namanya adalah pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Gleitzer. Bagaimana caranya? Klik transform, kemudian compute variable. Nah, pada target variable kita ketikkan ABS res 1. Tujuannya nilai absolute residual 1 ini untuk kita regress melihat apakah terjadi heteros atau tidak ya. Di numeric expression kita ketikkan dengan cara klik all, kemudian cari ABS, klik naik panah ke atas, kemudian masukkan unstandardized residual, pindahkan kemari, kemudian klik OK. Nah, kita sudah punya satu variabel baru namanya ABS res. ABS res ini kita regresi ya. Kita lakukan analisis regresi. Analyze regression, kemudian linear. Nah, ini kita kepuasan kerja kita keluarkan, kita ganti dengan ABS res 1. Kemudian klik statistik. Nah, ini kita hilangkan saja centangnya karena kita hanya membutuhkan, kita tidak membutuhkan lagi pengujian ini. Itu juga untuk yang ini. Kita keluarkan saja. Kemudian termasuk dengan ini. Oke. Nah, hasilnya sudah keluar ya. Sudah dapat. Yang perlu kita lihat adalah di koefisien. Ingat ada dua nanti koefisien di sini, yaitu koefisien hasil dari regresi kepuasan kerja dengan koefisien dari pengujian Gleitzer dengan menggunakan ABS res-nya. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah nilai dari signifikansi dari setiap variabel. Kita berharap tidak ada signifikansi ya. Jadi nilai ini kita berharap nilainya lebih besar dari 0,05. Dan terbukti bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05. Sehingga asumsi kita pertama di awal bahwa menyatakan ini sudah menyebar secara merata pada titik 0 ini sudah terpenuhi. Nah, asumsi klasik untuk substruktur 1 itu sudah terpenuhi sehingga kita bisa menginterpretasi hasilnya ya. Jadi ini untuk yang substruktur 1. Untuk interpretasinya akan saya buat video tutorial berikutnya. Untuk kesempatan ini saya hanya memberikan bagaimana mengolah data analisis jalur menggunakan SPSS. Nah, demikian untuk yang substruktur 1. Kita bisa simpan ya. Kita bisa simpan, misalkan kita simpan di
di dokumen di sini saja ya, kita simpan namanya hasil substruktur 1. Nah, jika sudah kita close ya. Nah, kita melanjutkan untuk substruktur 2-nya ya, untuk substruktur 2-nya seperti ini. Untuk substruktur 2. Nah, untuk substruktur 2 caranya tetap sama ya. Kita klik analyze, kemudian regression linear. Ini kita keluarkan. Nah, Y2 itu kan prestasi kerja, maka prestasi kerja kita masukkan ke dependen. Kemudian untuk kepuasan kerja itu kita masukkan ke independen. Jadi ada 5 variabel di independen di sini. Nah, kemudian langkahnya kembali seperti awal yang tadi, klik statistik, collinearity diagnostic, kemudian plot, ini pred kita masukkan, S-receipt kita masukkan, histogram, normal play plot, kemudian save, tujuannya sama seperti yang substruktur 1, setelah selesai kita okekan, maka keluar hasilnya. Nah, langkahnya tetap sama, yang perlu kita cek pertama adalah normalitas data. Lihat dari sini, sepertinya terpenuhi ya, karena sudah sesuai dengan teorinya bahwa ini membentuk lonceng yang sempurna, sedangkan ini mengikuti garis diagonalnya secara sempurna. Nah, namun tetap kita perlu yang namanya pengujian secara Kolmogorov-Smirnov. S, kemudian ini kita ganti dengan standar RAS 2 ya. RAS 2, oke. Oke kan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Berarti datanya sudah normal. Berikutnya kita lihat multicol di nilai PIF ya. Nilainya juga sudah lebih kecil dari 5, artinya sudah memenuhi asumsi multikolinialitas. Kemudian heteroskedastisitas kita lihat dari scatter plot ini sudah juga menyebar ya, namun kita perlu lihat tingkat heteroskedastisitasnya menggunakan Gleaser. Langkahnya tetap sama, transform, compute, kemudian kita buat ABS res 2, ini kita ganti jadi res 2. Oke kan. Kita sudah punya variabel baru namanya ABS res 2. Ini yang kita regresi. Kita regres. Ini kita keluarkan. Ini kita masukkan. Yang ini kita hilangkan centangnya, yang lain abaikan. Kemudian oke kan. Nah, kita ke tabel koefisien ya. Dilihat dari nilai signifikansi dari setiap variabel itu lebih besar dari 0,05. Artinya secara asumsi heteroskedastisitas data yang kita miliki ini atau responden yang kita miliki ini adalah responden yang homogenitas ya, atau yang bukan responden yang heteros ya. Jadi tidak ada heteroskedastisitas di dalam data penelitian ini. Nah, setelah kita selesai melakukan analisis terhadap asumsi klasiknya, baru kita selanjutnya menuju kepada hasilnya, ya hasil pengujian. Nah, untuk pengujian pengolahan data menggunakan SPSS untuk melihat hasil analisis jalur cukup sekian. Untuk interpretasi saya akan buat tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.